Presiden Jokowi kasih umpan, JK atau SBY kena kail. Duh, atit, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Cara Presiden Jokowi menggulung para cecunguk pengacau negara ini memang sangat menarik. Sama menariknya dengan cara Presiden Jokowi menangani para elit politik yang kerap menyerang dirinya. Oh, bukan menyerang katanya, tapi mengkritik. Oke deh, mengkritik dan memaksakan kehendak. Mau ikut mengatur bagaimana Presiden mengatur negara ini. Mau ikut campur, tapi bukannya membantu, tapi menjerumuskan. Contoh yang jadi klasik adalah soal lockdown untuk menangani pandemi. Catat, siapa saja yang menyuruh Presiden buat mengambil cara lockdown, ya orangnya itu-itu aja. Orang yang sama yang meminta pemerintah menjalin dialog dengan Rizik Syihab. Orang yang sama yang sok menasehati. Begitu ada vaksin, katanya jangan berpikir kalau otomatis ekonomi akan pulih. Tuhan tidak suka. Waduh, masa ngajarin rakyat baper dan prihatin sih? Gak mau rakyat merasa optimis dengan adanya vaksin? Gak mau rakyat merasa berterima kasih banyak pada Presiden Jokowi yang sudah mendatangkan jutaan vaksin, mengalahkan negara tetangga? Itu semua yang terlihat di depan publik. Kita tidak tahu apa saja yang mereka lakukan di balik layar. Ada saja selentingan dan gosip soal keterlibatan mereka dalam mendalangi berbagai kekacauan di negeri ini. Namun itu sekedar gosip yang jadi bahan sentilan para netizen di medsos terhadap mereka dengan kode-kode, nama daerah hingga sebutan Hitler. Ingat ya, hanya gosip. Hehehe. Sebagai seorang politisi yang sudah banyak makan asam garam, merica, gula dan segala macam bumbu dapur, Presiden Jokowi punya cara tersendiri untuk membalas para elit politik ini. Caranya tidak frontal, lebih ke simbolik, penuh dengan perhitungan dan langkah-langkah serupa permainan catur yang smart. Tidak gerasa-gerusu, sambil ngemong rakyat, sambil mengelus rakyat dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, sambil membuka mata rakyat terhadap topeng-topeng para elit politik. Akhirnya rakyat pun bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar bekerja buat rakyat dan negara, siapa yang punya agenda tersendiri. Rakyat pun paham tanpa disuruh, tanpa diakal-akali. Ini yang terjadi dalam beberapa hari ini pasca Presiden Jokowi bicara soal kritik terhadap pemerintah. Presiden meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah dalam bentuk kritik, masukan atau potensi maladministrasi. Orang waras pasti paham maksud Presiden Jokowi ini. Kritik beda dengan hinaan, caci maki, hujatan, apalagi fitnah. Menyebut Presiden Jokowi PKI tentunya bukanlah kritik. Oke, kembali lagi ke permainan catur Presiden Jokowi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu juga adalah sebuah umpan yang langsung disambar oleh JK dan SBY. Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah, tapi banyak yang ingin melihatnya bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, kata JK dalam diskusi yang digelar PKS yang notabene adalah partai oposisi. Apakah ini berarti JK sudah secara terang-terangan menyatakan keberpihakan terhadap pihak oposisi? Sementara SBY memakai kata-kata yang lebih puitis, dramatis. Dia menyebut kritik sebagai obat yang pahit, sedangkan pujian seperti gula. Jika obatnya tepat dan dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang menjadi sehat, kata SBY. Kritik, kata dia, tak jauh berbeda dengan obat. Orang yang menerima kritikan memang bisa mengalami sakit. Menurutnya, kritik akan mencegah kekeliruan apabila disampaikan dengan benar. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan, kata SBY seperti dilansir cnnindonesia.com. Pernyataan kedua elit politik ini memang bikin heboh, bikin riuh para pembenci Jokowi terutama di medsos. Namun reaksi para pendukung Presiden Jokowi jauh lebih menohok karena mereka dengan gampang mengulik-ngulik rekam jejak JK maupun SBY. Semua ada di sana. Hal-hal yang berlawanan dengan pernyataan mereka. Misalnya netizen dengan akun @lhurikhorn mengunggah screenshot berita tentang putri JK yang melaporkan Ferdinand Huta Hayan ke polisi dengan kasus pencemaran nama baik. Ini terjadi di bulan Desember tahun lalu. Juga sebuah berita dari republika.co.id pada bulan Februari 2019 ketika JK masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Disebut bahwa JK membantah bahwa Undang-Undang ITE hanya menguntungkan kepentingan kekuasaan. Kedua berita ini sudah saya cek dan valid ya. Sementara netizen lain membongkar rekam jejak SBY ketika masih jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti akun @yusuf_sedumdum yang membagikan link berita tahun 2011 dari fifa.co.id bertajuk bakar foto SBY, 4 mahasiswa ditangkap. Lalu netizen dengan akun @sintalv2_ mengunggah screenshot berita-berita lama soal warga yang ditangkap karena mengkritik SBY. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh JK dan SBY pun jadi senjata makan
Tuan jadi bahan bulian para netizen karena memang langsung terbantahkan dengan berbagai rekam jejak mereka sendiri. Publik pun dibuat ngakak, yang awalnya berharap terlihat lebih gagah dan garang menyerang Jokowi, sekarang malah jadi tertawaan, bak sedang jadi komedian atau pelawak. Pernyataan yang serius pun jadi lelucon, menohok ke diri sendiri. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Mungkin lagi senyum-senyum sendiri melihat gercepnya netizen plus 62 menggali rekam jejak JK dan SBY. Artinya tuh di sini, hehehe, selalu dari kura-kura. Dream Team Dewan Buzzer Indonesia, Kadrun dan SJW bisa mati merangkak, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari ini media sosial dibuat hangat dengan kehadiran para SJW dan Kadrun yang merupakan dua kasta terendah di dalam spesies manusia ini. Dibuat panas karena mereka membawa-bawa dan mengangkat isu tentang buzzer istana yang disebut dibayar oleh pemerintah. Diduga mereka mendapatkan informasi dari mantan pendukung Joko Widodo yang pernah hadir ke istana, diundang untuk sekedar bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan Jokowi sebagai influencer pada saat itu. Informasi ini tentu mahal dan masih dilacak kebenarannya, tapi jika benar, pasti seru. Jika memang ada semacam wadah buzzer istana, saya mulai membayangkan susunan atau struktur organisasi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Dream Team ini saya akan sebut dengan Trisula Pembantai, alias 3 orang yang sangat fantastis, bisa mengoyak-ngoyak waring hitam yang bau amis. Sudah siap melihat formasi Dream Team Dewan Buzzer Indonesia yang saya susun sendiri seperti menyusun strategi winning 11 DPS? Mari kita simak beberapa anggota dan kapasitas mereka di media sosial. Pertama, Ketua Umum Dewan Buzzer Indonesia bisa diisi oleh Denny Siregar. Orang ini adalah otak dibalik sebutan Buzzer Indonesia. Dia adalah the most famous person yang dikenal sebagai die-harder Joko Widodo. Dia adalah orang yang mengoyak-ngoyak logika kaum Kadrun. Kalau bicara Ketua Umum, memang di dalam Dewan Buzzer Istana Indonesia ini butuh sosok penyerang. Biasanya kan di dalam organisasi, Ketua Umum itu mainnya di belakang. Untuk di sini tentu tidak. Denny Siregar adalah sosok yang terus mengisi konten, menggugah banyak pikiran. Dia layak dijadikan otak seluruh gerakan. Tidak bisa dipungkiri, gerakannya sangat lincah, licin dan cerdas. Kehadirannya akan menginspirasi. Ketokohannya kuat. Dengan secangkir kopi dan semangkuk asbak, dia bisa mengatur pola serangan satu persatu. Kedua, Wakil Ketua Umum Dewan Buzzer Istana bisa diisi oleh Abu Janda alias Permadi Arya. Dia memiliki karakter yang mirip sama Ahok. Dia adalah penggebrak. Dia harus tetap ada sebagai garda terdepan yang menjadi keterwakilan Denny Siregar. Orangnya nyablak, ceplos-ceplos. Dia tipe orang yang mengikuti arahan dengan sangat baik. Sahabatnya, Denny Siregar adalah orang yang menjadi otak serangan dan senjatanya adalah Abu Janda. Dia adalah sosok yang luar biasa matang dan keras dalam memberikan serangan. Dengan keberadaan Abu Janda, dia bisa menjadi bara api yang akan dilemparkan dan dilontarkan ke arah SJW dan Kadrun. Tentu, SJW Kadrun akan kepanasan gak karuan melihat tarian, nyanyian dan jogetan yang ada di Twitter, TikTok, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Cocok dia jadi waketum. Ketiga, Ketua Diseminasi Informasi dan Narasi Penghantam Kadrun SJW bisa diisi oleh Alifur Rahman. Orang ini adalah orang yang sudah teruji dengan luar biasa, mengomandoi ratusan penulis Siwar yang begitu militan, memberikan pikiran-pikiran tajam, menghancurkan kredibilitas media besar. Sebagai bagian dari tim penulis Siwar, saya melihat narasi yang dimunculkan Alifur Rahman sangat tajam, analisisnya kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan, khususnya dari tempe bongkrek busuk bau amis. Untuk urusan yang berkaitan dengan urusan hati, emosi, dan kekaguman, ada ahlinya. Untuk urusan yang berkaitan dengan menganalisis narasi politik busuk, juga ada jagoannya. Untuk urusan menghantam para kaum radikalis, intoleran, dan teroris, ada juga ahlinya. Banyak sekali ahli-ahli yang jangankan nama penulisnya, jenis keahliannya saja sangat banyak di Siwar. Semuanya ini dimiliki oleh Alifur Rahman. Dia memiliki banyak jenis serdadu. Ada serdadu yang menyerang seperti bom nuklir, ada juga yang memberondong dengan bom
banyak peluru meski mayoritas nggak kena. Ada juga yang menembak dengan sniper, jarang muncul tapi sekalinya muncul bisa membinasakan logika Kadrun dan SJW. Mantap sekali Pak Alifur Rahman. Dari ketiga Trisula ini mereka membawahi satu rakyat Buzzer Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bergerak dengan hati, membantai di media sosial dan media berita. Bayangkan saja betapa kasihannya Kadrun dan SJW. Di dunia nyata mereka hancur lebur dibantai sama aparat. Di dunia nyata mereka juga dihancurkan buzzer. Jadi kalau memang kita buzzernya Jokowi, lu mau apa? Kami tidak akan mundur satu langkah pun kecuali waktu mau parkir. Begitulah parkir-parkir. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, sampai jumpa.